teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. B. Teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu-Buddha telah lama ada di Indonesia. Agama yang berkembang di India ini juga berhasil membangun peradaban maju di Indonesia. Contohnya, terlihat pada candi-candi seperti Borobudur, Muara Takus, dan Prambanan, serta kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di kawasan Asia Tenggara. Pola perdagangan di Nusantara terbentuk karena pengaruh angin muson yang berhembus setiap 6 bulan sekali. Para saudagar asing yang berasal dari arah barat seperti India, Persia, dan Arab memanfaatkan angin muson barat untuk berangkat berlayar. Para saudagar asing akan singgah selama beberapa bulan sambil menunggu angin muson timur. Masyarakat di Kepulauan Nusantara ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya, Indonesia-India dan Indonesia-Tiongkok. Selanjutnya, muncul beberapa teori mengenai proses masuknya agama dan Hindu-Buddha di Indonesia. Para peneliti membagi proses masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha menjadi dua bagian. Pendapat pertama bertolak dari anggapan bahwa bangsa Indonesia berlaku pasif dalam proses masuknya agama Hindu-Buddha. Pihak yang mendukung konsep pertama ini selalu menganggap bahwa telah terjadi kolonisasi oleh orang-orang India. Teori pada konsep pertama meliputi teori Brahmana, teori Ksatria, dan Waisya. Sedangkan konsep kedua yang muncul lebih akhir memberikan peranan aktif ke bangsa Indonesia. Teori yang mendasar konsep kedua ini adalah teori arus balik. Agar lebih memahami proses dan teori masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia, simaklah penjelasan berikut ini. 1. Teori Waisya. Teori Waisya dicetuskan oleh N.J. Krom. Menurutnya, agama dan budaya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Waisya, terutama para pedagang. Kaum Waisya berdagang ke Nusantara, berlayar mengikuti angin. Jika angin tidak memungkinkan untuk kembali, mereka akan menetap sementara waktu. Para pedagang juga menjalin hubungan baik dengan para penguasa pribumi agar perdagangan berjalan lancar. Para pedagang juga melakukan proses perkawinan dengan penduduk lokal. Dalam proses itulah para pedagang turut menyebarkan agama dan budaya Hindu-Buddha ke tengah-tengah masyarakat. Teori Ksatria berpendapat bahwa penyebaran agama dan Hindu-Buddha dilakukan oleh golongan ksatria atau bangsawan. Para tokoh penduduk teori Ksatria diantaranya sebagai berikut. A. C.C. Bergo. Menurut C.C. Bergo, golongan ksatria terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Para ksatria ini membantu memenangkan salah satu kelompok atau Indonesia yang bertekad. Makorji menyatakan bahwa golongan ksatria dari India membangun kolonial-kolonial yang berkembang menjadi sebuah kerajaan di Indonesia. 3. Teori Brahmana. Teori Brahmana ditemukan oleh Deshpande. Menurut teori ini, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang datang ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana (pendeta) yang sengaja diundang oleh penguasa Indonesia. Hal tersebut berdasarkan peninggalan berupa prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa di Indonesia. Teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh P.D.K. Boch. Menurut Boch, yang pertama kali datang ke Indonesia adalah orang-orang India dengan semangat menyebarkan agama Hindu-Buddha. Karena pengaruh tersebut ada di antara tokoh masyarakat yang tertarik mengikuti ajarannya. Bukti-bukti dari pendapat tersebut adalah adanya prasasti Nalanda. Prasasti tersebut menyebutkan bahwa Balaputra Dewa Raja Sriwijaya telah meminta pada Raja India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia telah memberi pengaruh pada kehidupan masyarakat. Berikut penjelasan untuk mengetahui pengaruhnya secara lebih dalam. 1. Pengaruh budaya Hindu. Sistem pemerintah kerajaan muncul dari pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Sistem ini diperkenalkan oleh orang-orang India dan membuat masyarakat yang awalnya hidup dalam kelompok-kelompok kecil menjadi bersatu dan membentuk sebuah kekuasaan lebih besar yang dipimpin raja. Raja dianggap sebagai titisan dewa di dunia. Dalam aspek sosial, pengaruh Hindu-Buddha dari pembagian sistem kasta. Hindu mengenal pembagian masyarakat atas kasta Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Di luar kasta tersebut terdapat kasta Parya.
2. Pengaruh budaya Buddha. Pengaruh budaya Buddha mengarah pada moral masyarakat. Dalam agama Buddha, moral dan etika sangat diperhatikan. Perilaku moral mengandung dua aspek, yaitu aspek negatif, hindarilah dan jangan berbuat kejahatan, dan aspek positif, kembangkanlah kebaikan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua.